Hai hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini saya ingin makan kue talam teman-teman. Ini talam udang rebon ya, karena nggak punya udang ebi. Nah, ini enak banget ya teman-teman. Resepnya juga simple. Nah, rasanya juga lembut dan enak, gurih gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mengetahui resepnya, yuk ikuti cara saya membuatnya. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe, like, dan komen teman-teman. Juga di share, semoga menjadi amal jariah. Oke, ini dia bahan-bahannya. Ini untuk bahan pertama itu yang untuk toppingnya ya teman-teman, saya gunakan udang Popeye atau udang rebon ya teman-teman. Ini jumlahnya itu terserah kita ya, tidak ada takaran. Dan ini juga bawang kucai, daun kucai teman-teman, juga tidak pakai takaran, pokoknya semau kita. Bawang kita iris tipis-tipis, dan ini bawang putih ya teman-teman, kita cacah halus. Oke, untuk semua takarannya itu terserah kita ya untuk toppingnya. Oke, yang pertama kita panaskan minyak, kemudian kita masukkan bawang putih terlebih dahulu ya. Ini sengaja minyaknya itu agak banyak, jadi agar bawangnya itu lebih gurih ya teman-teman, lebih bisa kering gitu. Oke, selanjutnya setelah bawang tercium harum bawang putih, kemudian kita masukkan bawang merahnya. Kita aduk-aduk, kita goreng sampai berwarna kecoklatan seperti ini ya teman-teman. Jadi dia baunya harum, dan bawangannya itu tercium bau bawang goreng gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini udang rebonnya kita masukkan juga. Selanjutnya kita beri gula, micin, dan sedikit penyedap, sedikit saja ya teman-teman, karena udang rebon itu asin. Oke, kita masak hingga dia mengering seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan kucai. Nah, kucai ini kita hanya aduk-aduk saja ya teman-teman, tidak sampai terlalu mateng gitu ya, jadi sebentar aja gitu teman-teman. Oke, ini seperti ini hasilnya. Ini topping yang kita siapkan untuk si talamnya. Oke, kita pindahkan ke dalam wadah ya teman-teman, dan kemudian kita sisihkan. Selanjutnya ini kita membuat adonannya. Ini tepung beras sebanyak 30 sendok makan atau 300 gram ya teman-teman. Kemudian ini tepung tapioka sebanyak 13 sendok makan atau 130 gram ya. Dan ini kita gunakan garam sedikit. Dan untuk santannya itu saya gunakan 500 ml santan dicampur dengan air, total jadi 1 liter ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk rata dan selanjutnya kita saring. Jadi untuk menghindari santan-santan yang itu yang masih berwarna coklat atau tepung-tepung yang ada kotorannya gitu ya teman-teman. Oke, setelah itu kita masukkan daun bawang. Ini pakai daun bawang ya teman-teman. Kita masukkan ke dalam adonan. Selanjutnya kita oles cetakan dengan minyak goreng. Nah, ini kita masukkan adonannya setengah saja ya teman-teman, atau sedikit saja. Ini fungsinya agar daun bawang yang kita taruh itu tidak mengambang di atas ya teman-teman. Nah, seperti ini kita pinggir-pinggirkan di tepi gitu ya, jadi nanti kalau matang itu dia kelihatan ya teman-teman. Nah, kalau kita menggunakan daun bawang seperti ini ya teman-teman. Oke, ini sudah kita panaskan terlebih dahulu ya si dandangnya. Kemudian adonannya kita masukkan, kita susun, kita kukus selama kurang lebih 5 menit. Dan setelah itu kita masukkan kembali atau kita penuhkan cetakannya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lakukan semuanya sampai habis adonannya ya. Nah, singkat cerita,
Ini adonannya yang tadi kita kukus sudah mateng. Teman-teman kalau mau ngelepas adonan ini kita tunggu dingin terlebih dahulu ya teman-teman, karena jika masih panas itu adonannya masih terasa lembut atau lembek. Tapi kalau sudah dingin ini adonannya akan menjadi sedikit agak mengeras atau kenyal gitu ya teman-teman. Ini di hasilnya, daun bawangnya terlihat ya di tepi-tepi seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita sampai penuh nanti daun bawangnya adanya di posisi bawah ya teman-teman ketika kita balik, jadi tidak terlihat cantik. Oke, ini dia kita susun rapi di atas piring saji. Ini talam bunga dan talam twister ya teman-teman, dan ini yang twister, bentuk twister gitu ya teman-teman. Nah cantik ya teman-teman talamnya. Selanjutnya kita simpan atau kita taruh toppingnya di atas kue. Ini rasanya gurih ya teman-teman, enak, pedas, itu dari rawitnya kita makan ya, itu potongan cabenya sebagai topping dan bisa kita makan. Ini dia sudah jadi teman-teman. Oh ya teman-teman, kebiasaan saya itu jika saya membuat konten masakan, biasanya saya buat sekalian agak banyak dan biasa saya tawarkan ke teman-teman. Jadi untuk pemula seperti kita yang belum mendapatkan gaji dari YouTube, bagaimana caranya kita mendapatkan cuan dari konten kita ya? Kita jual hasil konten yang kita buat. Seperti ini teman-teman. Jadi selain kita bisa makan, juga kita bisa tawarkan ke teman-teman kita. Jadinya kita mendapatkan cuan ya, paling tidak balik modal ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya teman-teman, lembut, enak, gurih ya. Nah ini dia saya kemas ke dalam mika seperti ini. Kemudian setelah siap baru saya promosikan di media sosial saya atau di grup-grup WA teman-teman. Alhamdulillah selalu habis terjual ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum.